jamak dan qashar. Jadi nanti maghrib rencana kita dengan isya digandeng jadi satu aja sekaligus biar nggak bisa mengatur waktu. Pertanyaan nanti aja nih, nggak dengar ke sini ya, nanti aja. Kalau ke Gresik ini macetnya, kalau Gresik mampir, kita mampir di Gresik. Yeah. Yang nggak mampir kira-kira Lamongan nanti kalau macetan. Kemudian kalau sudah sampai di Jogokariyan, kita kemarin sudah komunikasi dengan manajemen di Tangwir sana bahwa kita diterima dengan baik, alhamdulillah. Nah, kami komunikasi dan paginya pada subuh kita mengikuti training manajemen masjid mulai pada subuh sampai jam 6. Kami harap bapak-bapak ibu sekalian ikut semua kecuali yang izin. Kemarin yang izin ada keluarganya yang mau jemput, silahkan Bu, silahkan nanti. Tapi nanti jam 6 atau setengah 7 sudah balik lagi ke masjid itu ya. Jangan sampai nyari-nyari lagi saya, karena saya nggak tahu. Nanti orangnya juga belum paham. Jadi tolong kalau yang izin saya prioritaskan 2 orang. Yang ada keluarganya jemput silahkan. Karena beliaunya saya lihat sudah sangat sepuh, ya apa-apa silahkan. Sedangkan yang lain tetap di Masjid Jogokariyan untuk mengikuti training manajemen masjid. Jadi alhamdulillah ada dari sana kesiapan untuk training kita. Barangkali saya pesankan kepada Bapak Ibu sekalian masing-masing di mana masjid itu berada. Yang kira-kira di Masjid NH itu tidak ada silahkan dicatat karena kan masing orang lain-lain beda ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, perkenalkan saya Sardikan dari Masjid Nurul Hidayah Kepanjen, menginformasikan bahwa pengalaman kami pertama kali mengadakan safari lintas masjid Jawa Timur Jawa Tengah 2022 mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 dengan maksud adalah untuk silaturahim dengan para takmir yang ada masjid di sana. Kemudian dalam perjalanan religi ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masjid yang kami rencana kunjungi adalah yang pertama Masjid Ahmad Dahlan di Gresik, yang kemudian Masjid Namira di Lamongan, yang ketiga Masjid Jogokariyan Yogyakarta, yang berikutnya adalah Masjid Suciati Saliman di Yogyakarta, kemudian Masjid Agung Keraton Solo, kemudian Masjid Al-Fatah Tulungagung, dan Masjid Ar-Rahman Blitar. Inilah sebagai tanda bahwa kami melaksanakan dakwah lewat perjalanan safari masjid ke masjid dengan harapan untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah SWT dengan mengenal lingkungan dalam perjalanan maupun model apa yang ada di masjid-masjid tersebut. Tujuan utama adalah Masjid Jogokariyan karena di sana ada training manajemen memakmurkan masjid. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah safari lintas masjid Jatim Jateng yang kami hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan safari dari masjid ke masjid, dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Kemudian kita yang sekarang dikumpulkan di bus ini nanti dengan harapan di akhirat dikumpulkan di surganya Allah SWT. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya teringat 12 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya, saya bersama teman-teman yang ada Pak Nasir, Bu Arlin, Pak Garkot, ini terulang kembali satu bus dalam perjalanan safar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang akan datang kita bisa bersama-sama seperti ini kembali. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan safari ini berkat dukungan daripada semua pihak, yang termasuk supir grup bus dan sebagainya. Kita dalam perjalanan ini perlu kita sampaikan bahwa kemarin pada waktu rapat kita nggak datang semua, mungkin masih ada yang belum tahu atau belum disampaikan sama teman-temannya. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan sebagian besar saja. Intinya ya mungkin sudah tahu semuanya sih, cuma perlu diingatkan kembali bahwa perjalanan kita mulai dari MH sampai dengan Gresik, yaitu Masjid Kiai Ahmad Dahlan. Di sana kita rencanakan untuk sholat asar. Nanti apabila sampai di Gresik kita melaksanakan sholat asar, kemudian setelah sholat asar ya istirahat sebentar, mungkin dalam waktu setengah atau 1 jam sudah cukup. Dilanjutkan lagi perjalanan ke Lamongan atau Namira. Namun tadi saya dapat informasi bahwa perjalanan dari Gresik ke Lamongan itu macet. Ini nanti coba kami bicarakan lagi apa tetap kita laksanakan ke Namira apa tidak. Ini nanti belum saya koordinasikan lagi dengan pas. Mudah-mudahan kemacetan ini bisa diatasi atau bisa tidak ada macet. Tapi kayaknya masih pembangunan jalan, macet ini tidak bisa dihindari lagi. Jadi dari Gresik ke Namira diperkirakan 4 jam macet. Kalau 4 jam macet kita sudah jauh sampai kemana kena bus. Nanti kita pertimbangkan lagi. Kemudian nanti kita sampai ke Jogokarian, sebelumnya Jogokarian ada di Al-Falah di itu mungkin di Seragen, nanti kita mampir juga gantinya yang di Namira. Nanti waktu di sana tidak terlalu lama, jadi cukup gitu. Seandainya nanti tidak bisa ke Namira, kita ambil ada masjid, di mana ada masjid kita berhenti untuk melaksanakan sholat dulu. Jadi sholat jadi berlaku sudah jamaah dan qashar. Jadi nanti maghrib rencana kita dengan isya digandeng jadi 1 jam sekaligus biar nggak bisa mengatur waktu. Pertanyaan nanti aja nih, nggak dengar ke sini ya, nanti aja.
Kalau ke Gresik ini macetnya, kalau Gresik mampir, Gresik mampir. Kita mampir di Gresik. Oke. Yang nggak mampir kira-kira Lamongan nanti kalau macetan. Kemudian kalau sudah sampai di Jogokarian, kita kemarin sudah komunikasi dengan manajemen di Tangir sana bahwa kita diterima dengan baik. Alhamdulillah kami komunikasi, dan paginya pada subuh kita mengikuti training manajemen masjid mulai pada subuh sampai jam 6. Kami harap bapak-bapak ibu sekalian ikut semua kecuali yang izin. Kemarin yang izin ada keluarganya yang mau jemput, silahkan Bu, silahkan nanti. Tapi nanti jam 6 atau setengah 7 sudah balik lagi ke masjid itu ya. Jangan sampai nyari-nyari lagi saya, karena saya nggak tahu. Nanti orangnya juga belum paham. Jadi tolong kalau yang izin saya prioritaskan 2 orang. Yang ada keluarganya jemput silahkan. Karena beliaunya saya lihat sudah sangat sepuh, ya apa-apa silahkan. Sedangkan yang lain tetap di Masjid Jogokarian untuk mengikuti training manajemen masjid. Jadi alhamdulillah ada dari sana kesiapan untuk training kita. Barangkali saya pesankan kepada Bapak Ibu sekalian, masing-masing di mana masjid itu berada. Yang kira-kira di Masjid NH itu tidak ada, silahkan dicatat, karena kan masing orang lain-lain beda ini ya. Yang dilihat, yang diamati, yang dicermati silahkan. Kemudian di-share di grup. Nanti admin yang akan mengumpulkan jadi satu. Jadi nanti kalau ada rapat panitia pembangunan Masjid NH, saya akan sampaikan. Barangkali nanti bisa menambah kekurangan-kekurangan yang ada di NH, karena NH sekarang masih akan membangun tahap kedua. Ya, tahap kedua. Kemudian setelah kita melaksanakan atau mengikuti training di masjid Jogokarian, kita ke Malioboro dan sekitarnya itu antara jam 7 lah atau jam setengah 8. Pringharjo juga di sana. Terus di seputaran itu sampai siang. Kemudian duhurnya kita laksanakan di Masjid Suciwati. Ya. Setelah itu kita baru bergeser ke perjalanan makan siang antara perjalanan dari kota Jogja ke Solo. Setelah sampai di Solo, kita parkir di depan daerah Keraton Solo. Kemudian kita laksanakan sholat asar atau sholat zuhur nanti di jamaah di Jogja juga bisa atau di Solo juga bisa, silakan nanti kita lihat situasi. Kalau memang di Jogja sudah masuk waktu zuhur, kita lakukan sholat di Jogja saja, tidak masalah. Jadi sorenya kita tinggal leha-leha, tunggu maghrib sama isya. Jadi nanti di Solo, kalau sampai maghrib isya kita di Solo, perjalanan ke Ngawi nanti sudah sholat lagi. Sholatnya nanti di Masjid Tulungagung nanti sholat malam, sholat sunnah di Masjid Tulungagung. Kemudian berikutnya adalah apa bisa nanti di Blitar untuk menutup dengan sholat witir kira-kira lain masjid. Sholat tahajud di Tulungagung, kemudian witirnya di Blitar. Bagaimana, bisa enggak ya? Kalau bisa nanti kita laksanakan itu. Kemudian diperkirakan nanti masuk ke Kepanjen subuh. Jadi kita upayakan bisa sholat subuh di Masjid NH. Mungkin itu ringkasnya perjalanan kita untuk kali ini. Dan yang kedua, saya mau promo masalah Masjid NH. Karena Masjid NH sekarang kondisinya masih seperti itu. Ini kebetulan ketua panitia pembangunan ada di sini. Masih seperti yang dulu katanya. Seperti nyanyian
Aku masih seperti yang dulu, menunggu 20 tahun yang lalu katanya Pak Karwudin. Ya, jadi saya informasikan bahwa tahap 2 ini rencana akan dilaksanakan. Prioritas adalah lift untuk yang sepuh-sepuh biar bisa naik ke lantai 2. Namun lift tidak bisa dipasang apabila ke belakang belum ditambah lantai. Jadi ke belakang rencana akan ditambah lantai sekitar 6 meter lagi, sekaligus bentuk tampak atau tampak depan, tampak belakang atau depan itu ya tampaknya masjid lah. Dan kemudian saya juga usul di situ untuk ada menara dan ada bentuk-bentuknya masjid, jangan berbentuk seperti gedung atau gudang begitu. Kemarin katanya rapat sudah disetujui, namun tinggal nunggu dananya yang belum ada. Itu untuk tahap 2 masih banyak sekali, termasuk ruangan-ruangan untuk rapat, untuk ruang takmir dan lain sebagainya, termasuk istirahat, musafir dan sebagainya, tempat duduk, kamar mandi dan sebagainya masih perlu ditambah. Kemudian yang kedua, kegiatan yang dilakukan oleh takmir Masjid Nurul Hidayah, terutama adalah kajian-kajian. Saya sampaikan bahwa mulai dari Jumat, mulai Jumat. Jadi khotib Jumat, tiap Jumatnya kita Jumat 1 sampai Jumat ketiga itu ambilkan dari ustadz-ustadz dari Malang, yaitu dari CMM Malang, sehingga kita dijadwal dari sana, dicarikan ustadz-ustadz yang sudah berkualitas. Kemudian Jumat keempat atau kelima kita ambilkan khotib dari lokal Kepanjen. Kemudian yang kedua, kajian Ahad malam, Sabtu malam Ahad, yaitu yang disebut dengan kantin tamasya. Apa kantin tamasya? Kantin tamasya adalah kajian rutin maghrib sampai isya. Sabtu pertama ini adalah ustadznya Ustadz Joko Suryanto SHI dengan materi tauhid. Kemudian Sabtu kedua Profesor Dr. Trio Suprayitno, ini tentang materinya adalah tentang anafas, yaitu ketenangan jiwa, pensucian jiwa, pensucian jiwa. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian apabila mau mendatangi kajian-kajian ini sangat bagus, terutama untuk yang jiwanya mengalami agak goyang-goyang, itu bisa ngaji malam Sabtu malam Ahad kedua. Jadi ini perlu sekali. Apabila yang sudah lupa-lupa, seperti kalau sholat kita lupa rakaatnya dan sebagainya, itu sering ada orang yang curhat begitu. Itu sebenarnya ada gangguan dari setan atau jin yang mengganggu, sehingga perlu mengetahui kejian jiwa ini. Oleh karena itu lebih baik kita mengikuti kajian-kajian ini. Kemudian kajian yang Ahad Sabtu ketiga, Ustadz Mas Rihan yang kemarin melaksanakan kajian Asmaul Husna, tapi sekarang ganti tauhid. Mulai Sabtu besok juga beliaunya ada. Ini rupanya sudah hampir nyampe ke rest area. Kita istirahat dulu. Yang mau pipis, nanti saya akan lanjutkan lagi program berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.